Selama hampir 1000 tahun, sejarah mencatat kisah Perang Salib sebagai sebuah epik suci, di mana kisah tentang kesatria yang diikat oleh iman, berjuang demi menebus dosa dan membebaskan tanah suci, Yerusalem, dari cengkraman kekuasaan Islam. Sebuah narasi yang sering diucap yaitu perang agama, murni dan sederhana. Namun, di balik narasi tersebut, motif tersembunyi seperti benda-benda yang berkilau, kursi atas, dan permainan kekuasaan yang rapi seperti papan catur. Hal tersebut dibuktikan oleh kejanggalan terhadap seruan religius yang disampaikan Paus Urbanus II di Clermont, Prancis pada tahun 1095 yang mampu membuat ratusan ribu orang Eropa mulai dari bangsawan tertinggi hingga petani termiskin untuk melakukan perjalanan ribuan kilometer menghadapi kematian dan menumpahkan darah selama lebih dari 2 abad, yang mana hal tersebut masih menjadi perdebatan dan pertanyaan besar. Jawaban-jawaban itu tersembunyi di balik jubah suci dan retorika pembebasan. Jawaban yang tidak terletak pada surga, tapi terletak pada peta politik yang kacau dan neraca perdagangan yang timpang. Eropa abad ke-11 saat itu merupakan benua yang terpecah. Para raja saling berebut kekuasaan dan gereja Katolik Roma sedang berada dalam pergulatan kekuasaan sengit melawan para kaisar Eropa. Paus yang secara spiritual seharusnya memimpin, namun secara politik seringkali didominasi oleh kekaisaran. Banyak raja dan pangeran Eropa melihat kampanye militer ke timur sebagai cara untuk memperluas pengaruh, melemahkan pesaing domestik, dan mendapatkan legitimasi politik. Keberangkatan banyak tentara, terutama kaum bangsawan muda, juga mengubah keseimbangan kekuatan lokal seperti tanah yang ditinggalkan, klaim yang berubah, serta aliansi baru. Pada masa itu, gereja dijadikan sebagai alat pembenaran yang menyediakan narasi religius yang kuat seperti pengampunan dosa dan pahala surgawi, sehingga tindakan politik bisa dibungkus sebagai kewajiban rohani. Ini memberikan legitimasi moral kepada rencana yang sebenarnya juga menguntungkan elit politik. Peristiwa tersebut menjelaskan bahwa beberapa kampanye atau deviasi kampanye memiliki motif yang jelas, yaitu kepentingan politik. Contohnya yaitu pengalihan besar-besaran pasukan 4 ke Konstantinopel yang berujung pada penaklukan kota Kristen itu, yang mana sebuah keputusan yang lebih berdasar pada kalkulasi politik dan keuntungan daripada membebaskan Yerusalem. Ini merupakan gambaran bahwa kekuatan politik kadang memilih keuntungan temporal daripada tujuan spiritual. Perang Salib terjadi, jalur-jalur perdagangan dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium dengan kekuatan-kekuatan Islam di dalamnya. Venesia, Genoa, dan Pisa yang merupakan kota-kota dagang Italia hanya bisa bermimpi menguasai rute-rute kaya yang membawa rempah-rempah, sutra, parfum, dan permata dari timur ke Eropa. Namun, bangsa Italia melihat peluang besar terhadap kontrol atas pelabuhan di Mediterania Timur. Setiap kali tentara salib merebut kota di pelabuhan, kota-kota Italia merupakan pihak pertama yang menuntut imbalan. Mereka mendapatkan hak untuk membangun koloni dagang bebas pajak di kota-kota Timur Tengah yang ditaklukkan. Kapal, logistik, dan pendanaan merupakan hadiah yang menarik bagi tentara salib yang secara efektif dijanjikan untuk menjadi pemilik saham utama dalam ekspedisi tersebut. Puncak sinisme ekonomi terlihat pada Perang Salib keempat, di mana Venesia mengarahkan tentara salib untuk menyerang dan menjarah Konstantinopel. Kekayaan dari hasil barang jarahan kota-kota timur yang makmur merupakan hasil nyata bagi kaum miskin yang bergabung pada perang tersebut daripada janji spiritual yang abstrak. Populasi Eropa yang melonjak dan sistem warisan primogenitur yang mana hanya anak sulung yang mewarisi tanah sehingga menciptakan kelas besar terhadap anak kedua, ketiga, dan seterusnya dari keluarga bangsawan yang ambisius namun tidak memiliki masa depan yang menjadikan mereka sebagai kaum ningrat tanpa tanah, sehingga tanah suci dijadikan proyeksi properti raksasa yang sah secara agama. Paus menjanjikan insentif yang tidak mungkin ditolak, yaitu pengampunan dosa atau the ultimate reward, yang mana merupakan jaminan surga yang sangat berharga di masa yang keras, pembebasan dari kewajiban finansial bagi para bangsawan kecil yang terlilit utang, dan bagi kaum ningrat tanpa tanah, Timur Tengah merupakan kanvas kosong, tempat mereka dapat memahat kerajaan mereka sendiri, seperti yang dilakukan oleh Bohemond dari Taranto di Antioch. Jadi, apakah perang salib soal agama? Ya, tapi juga soal politik. Kekuasaan, keuntungan, dan mobilisasi sosial membawa kita jauh dari narasi hitam putih. Perang salib pada akhirnya gagal mencapai tujuan spiritual jangka panjang. Yerusalem akhirnya jatuh kembali.
Namun, perang salib sukses dalam mencapai tujuan politik dan ekonomi yang menjadikan gereja Roma keluar dari abad pertengahan dengan kekuatan politik yang tak tertandingi. Para bangsawan membawa kembali pengetahuan, teknologi, dan bahan baku yang memicu kemajuan di Eropa, dan kota-kota Italia menjadi sangat kaya dan berdampak pada fondasi bagi Renaissance berikutnya. Peristiwa ini dapat dijadikan sebagai pengingat pahit dari sejarah. Di balik setiap perang suci yang berdarah, hampir selalu ada hitungan untung rugi yang sangat manusiawi dan tersembunyi di balik janji-janji ilahi.